Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, tekan like dan subscribe dulu yuk, biar pahala terus mengalir lewat konten ini. Yang ketik amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semua doa-doamu hari ini. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Ahsan. Ahsan ini bukan orang jahat, sama sekali bukan. Tapi kalau dibilang anak yang taat, ya juga belum. Salatnya kadang tepat waktu, tapi lebih seringnya lagi telat. Kitab suci Quran di kamarnya tersimpan rapi, tapi saking rapinya jadi jarang disentuh. Hatinya sering banget merasa kosong, kayak ada lubang besar yang gak bisa diisi sama apapun. Suatu sore, pas azan maghrib baru saja berkumandang, Ahsan duduk sendirian di teras rumahnya. Dia memandangi langit jingga yang perlahan meredup. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, dari bibirnya keluar gumaman lirih, "Aku ingin berubah. Aku capek begini terus, tapi harus mulai dari mana?" Di tengah lamunannya, datanglah Pak Rahman, seorang guru mengaji yang sangat dihormati di kampung itu. Dengan senyumnya yang selalu hangat, beliau menyapa, "Kenapa murung?" Nah Ahsan menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Saya capek dengan hidup saya, Pak. Saya merasa jauh. Saya ingin jadi lebih baik, tapi rasanya berat sekali. Saya takut tidak konsisten, takut gagal lagi." Pak Rahman duduk di sebelahnya, menatap Ahsan dengan tatapan yang menenangkan. "Nak, tidak ada satupun manusia yang langsung berubah jadi baik dalam satu malam. Surga itu memang tinggi tempatnya, tapi jalan menuju ke sana selalu dimulai dari langkah kecil. Allah tidak pernah meminta kita untuk langsung sempurna. Allah hanya ingin melihat kita terus berusaha." Perkataan itu sederhana, tapi begitu kuat. Rasanya seperti cahaya kecil yang berhasil menembus masuk ke dalam ruangan hati Ahsan yang selama ini gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ahsan mengambil wudhu dengan sungguh-sungguh. Air dingin yang membasuh wajahnya terasa seperti menyapu semua lelah dan gelisah yang menumpuk bertahun-tahun. Dia berdiri menghadap Allah. Salat isyanya tidak panjang, bacaannya mungkin tidak seindah para hafiz, tapi malam itu salatnya terasa begitu tulus. Saat salam terakhir, tanpa sadar matanya sudah berkaca-kaca. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, izinkan aku memulai dari langkah kecil ini. Tolong, jangan tinggalkan aku." Besok paginya, Ahsan terbangun dan ternyata azan subuh baru saja selesai. Alarmnya terlewat. Rasa malas langsung datang, membisikkan, "Sudah telat, tidur lagi saja." Tapi ada suara lain, suara hati kecilnya yang berkata, "Jangan berhenti, baru mulai, masa sudah menyerah?" Dia bangkit, mengambil wudhu dan salat. Meski tidak berjamaah di masjid, ia tetap melakukannya. Hari itu, hatinya terasa jauh lebih ringan. Tapi, perjalanan ini tidak pernah lurus dan mulus. Ada hari di mana Ahsan semangat sekali beribadah, tapi ada juga hari di mana ia lalai dan kembali ke kebiasaan lama. Ada hari di mana ia merasa imannya begitu kuat, tapi ada juga hari di mana ia merasa kalah dan lemah. Godaan terasa begitu dekat, dan niat untuk berubah terasa begitu rapuh. Namun, setiap kali ia hampir menyerah, ia selalu teringat kata-kata Pak Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat seberapa sering kau jatuh, tapi seberapa sering kau bangkit lagi setelah jatuh. Suatu sore di masjid, saat mengikuti kajian, Ahsan mendengar seorang ustaz berkata, "Saudaraku, surga itu bukan untuk orang-orang yang sempurna tanpa dosa. Surga adalah untuk mereka yang terus berusaha. Surga adalah untuk jiwa-gewa yang menangis karena menyesali dosanya, yang berani bangkit dari jatuhnya, dan yang tetap berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala meski dengan tertatih-tatih." Kata-kata itu benar-benar menggema di hatinya. Malam itu, ia memberanikan diri membuka mushaf Al-Quran yang sudah lama tertutup debu di kamarnya. Dengan lembut ia membersihkan debu itu. Ayat pertama yang matanya baca seolah menjawab semua kegelisahannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dadanya terasa begitu hangat. "Berarti aku sanggup," bisiknya pada diri sendiri. Malam itu ia sadar, Allah subhanahu wa ta'ala tahu kemampuannya, dan Allah tidak akan pernah memberinya ujian di luar batas kemampuannya
untuk berubah. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai menjadi kebiasaan. Ia mulai membiasakan salat tepat waktu. Walau kadang masih terburu-buru, ia mulai membaca 1 halaman Quran setiap malam sebelum tidur. Tidak banyak, tapi rutin. Ia belajar menahan amarah, menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia, dan menjaga pandangan dari hal yang tidak baik. Ia mulai membantu orang tuanya tanpa perlu diminta, dan belajar untuk lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dari langkah-langkah kecil yang konsisten itu, tumbuhlah sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ruang kosong di hatinya perlahan mulai terisi. Suatu hari, ketika pulang dari masjid di tengah hujan rintik-rintik, Ahsan melihat seorang pemuda tergelincir dan terjatuh dari motornya. Beberapa orang hanya melihat, tapi tidak ada yang berhenti. Tanpa pikir panjang, Ahsan langsung menepikan motornya dan berlari menolong. Ia membantu pemuda itu berdiri, memanggil warga sekitar, dan menawarkan diri membawa pemuda itu ke klinik terdekat dengan motornya. Di perjalanan, pemuda yang diboncengnya itu menangis. "Terima kasih banyak, Mas. Tadi tidak ada yang mau berhenti menolong saya." Ahsan hanya tersenyum kecil di balik helmnya. Sesampainya di klinik, ibu dari pemuda itu datang dan langsung memeluk anaknya. Sambil menangis, sang ibu berkata, "Nak, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas semua kebaikanmu berlipat ganda." Kata-kata itu membuat hati Ahsan bergetar. Dalam perjalanan pulang, ia merenung. Ternyata, langkah kecil menuju surga itu bukan hanya tentang salat dan mengaji untuk diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun itu. Malam itu, Ahsan bersujud sangat lama dalam salatnya. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih atau menyesal. Air mata itu adalah air mata syukur. "Ya Allah, terima kasih. Jika hari ini Engkau izinkan aku menolong seseorang, maka bimbinglah aku agar langkah-langkah kecilku ini selalu berada di jalan-Mu." Ia akhirnya mulai paham, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seberapa besar atau spektakuler amalan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ketulusan di baliknya. Ia sadar, untuk menjadi lebih baik, kita tidak harus menunggu jadi sempurna dulu. Yang terpenting adalah terus bergerak. Walau selangkah demi selangkah, walau dengan kecepatan yang pelan. Saudaraku, yang mungkin sedang mendengarkan kisah ini, mungkin hidupmu saat ini terasa seperti Ahsan. Ingin sekali berubah, tapi bingung harus mulai dari mana. Ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi merasa diri terlalu banyak dosa. Ingin menjadi hamba yang baik, tapi terlalu sering jatuh dalam kesalahan yang sama. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menunggu kita menjadi malaikat yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru sangat mencintai hamba-Nya yang terus berjuang. Hamba yang jatuh, lalu bangkit lagi. Hamba yang berbuat salah, lalu bertaubat lagi. Hamba yang terus berjalan, meski langkahnya kecil, meski usahanya tidak terlihat oleh orang lain, meski hanya ia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu perjuangannya. Kalau hari ini langkahmu masih kecil, lanjutkan saja. Kalau hari ini kamu terjatuh lagi, jangan menyerah. Bangkitlah sekali lagi. Kalau hari ini kamu merasa terlambat, tidak apa-apa. Yang penting jangan pernah berhenti. Karena surga bukanlah untuk mereka yang paling cepat sampai, tetapi untuk mereka yang tidak pernah menyerah di perjalanan. Dan siapa tahu, satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah langkah pertamamu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.